Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan rahmat serta inayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan kelompok atau pertemuan FDS. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Baik ibu-ibu sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan selamat datang dalam pertemuan ini. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini membahas terkait dengan pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi kita akan membahas apa saja nanti gizi yang harus dimakan oleh ibu hamil. Ya, bisa kita lihat di atas ini di depan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Memperhatikan ataupun asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak. Sehingga harapannya anak itu tumbuh sehat, tinggi dan cerdas. Jadi itulah harapan kenapa kita harus memperhatikan pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Bisa kita lihat di dampak di sebelahnya, ketika ibu hamil itu tidak asupan makannya tidak bergizi, sehingga yang terjadi adalah kalau bagi ibu hamil itu ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi yang buruk, badan lahir secara rendah, artinya berat badan dari bayi itu akan rendah. Kemudian bagi bayinya itu mengalami gangguan pertumbuhan atau mudah sakit. Jadi ini tampak ketika ibu hamil itu kita tidak perhatikan gizi-gizinya, termasuk kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil itu akan berpengaruh terhadap berat bayi saat lahir. Jadi yang perlu kita pahami ibu-ibu sekalian, ternyata kalau kita tidak memperhatikan asupan gizi bagi ibu hamil pada saat hamil, ternyata mempengaruhi anak itu ketika lahir. Bahkan tidak sebatas ketika dia setelah lahir aja, ternyata ibu-ibu sekalian. Kita bisa melihat di sini, pas anak-anak gangguan pertumbuhan anak itu akan pendek, kemudian setelah remaja kesulitan belajar. Jadi ternyata itu mempengaruhi ibu-ibu sekalian. Bahkan sampai dewasa. Sampai dewasa karena kurang gizi pada saat hamil tadi itu mempengaruhi gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Ternyata pengaruhnya sangat cukup luar biasa. Bisa dipahami sampai di sini ibu-ibu? Bisa. Ya. Jadi sekali lagi, supaya tidak seperti ini, kita harus memperhatikan gizi bagi ibu hamil. Karena mempengaruhi ketika ibu itu hamil, melahirkan, sampai anak-anak itu akan mempengaruhi sampai remaja, bahkan sampai dewasa pun ternyata masih berpengaruh. Kemudian kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama terhadap kehidupan bayi. Jadi kenapa harus penting? Ternyata kehidupan 1000 hari itu pasca ibu itu di positif hamil, jadi sudah dihitung sampai umur anak itu 2 tahun. Ya, kenapa penting? Jadi masa dalam kandungan 1000 hari pertama itu adalah masa dalam kandungan hingga anak itu usia 2 tahun.
Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak, karena anak akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi hampir sama seperti yang kita bahas tadi yang sebelumnya, ibu-ibu sekalian. Ternyata itu akan mempengaruhi anak-anaknya. Ya, bisa kita lihat di bawah sini ada beberapa contoh anak. Jadi anak normal itu seperti yang di sana tadi, kalau anak itu cukup gizinya, jadi anak itu akan tingginya normal, kemudian sehat dan cerdas. Di samping itu misalkan kalau anak yang tidak sehat, ada 3 di sini. Yang pertama anak wasting atau kurus. Ya, pengaruhnya ya kayak tadi Bapak Ibu sekalian, karena kurang gizi. Kemudian bisa kita lihat di sini, anak stunting. Jadi anak stunting itu anak yang tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Di sini juga anak gizi kurang. Kalau anak yang gizinya kurang, berarti berat badan anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Ya, jadi ini jangan sampai anak kita di rumah itu seperti ini. Maka sekali lagi kita harus memperhatikan gizi bagi ibu hamil di rumah kita. Jadi harapannya ibu-ibu sekalian ketika hamil mohon perhatikan ini supaya tidak anaknya akan wasting atau anaknya stunting atau anaknya kurang gizi. Karena itu akan mempengaruhi seperti yang kita bahas tadi itu bahkan sampai remaja. Jadi ini adalah yang harus konsumsi oleh ibu hamil. Artinya yang pertama itu adalah lauk pauk yang notabene lauk pauk itu menghasilkan protein. Buah-buahan itu akan menghasilkan vitamin. Kemudian makanan pokok itu akan menghasilkan atau mengandung karbohidrat. Kemudian sayuran itu akan mengandung mineral. Kalau makanan yang kita konsumsi setiap hari, jadi ibu hamil itu kalau konsumsi ini, insya Allah anaknya akan sehat. Maka sekali lagi, uang PKH-nya jangan hanya ya buat beli gincu atau beli makanan yang lain. Ya, jadi itu harapannya ibu-ibu sekalian. Mohon perhatikan makanan itu, karena sekali lagi mempengaruhi pertumbuhan anak kita. Kapan ibu hamil itu periksa kehamilannya apakah ke puskesmas atau Polindes yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jadi ada 3 sebenarnya. Triwulan ketiga itu ada 3 triwulan. Artinya 1 triwulan pertama 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Jadi ini harus. Nah, bahkan di sini sebenarnya lebih sering itu, bahkan tiap bulan itu lebih sering, itu lebih baik bagi ibu hamil itu memeriksa kehamilan. Kemudian triwulan kedua anak atau ibu hamil itu usia kandungannya 4-6 bulan. Sampai triwulan ketiga pada usia kandungan ibu itu 7-9 bulan. Jadi ini mohon diperhatikan ibu-ibu sekalian ketika hamil. Ya, dari ketiga triwulan ini mohon, bahkan lebih sering lagi lebih bagus untuk kepentingan anaknya di dalam perut. Termasuk kita bisa lihat layanan kesehatan ibu hamil. Ya, ada beberapa layanan kesehatan yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Yang pertama ada pengukuran tinggi badan dan berat badan anak. Kemudian tekanan darah. Jadi dari 10 poin ini yang harus dilakukan prosesnya oleh ibu hamil. Tujuannya sekali lagi jangan sampai anaknya kurang gizi. Bisa dipahami sampai di sini ibu-ibu sekalian? Bisa. Jadi mungkin seperti itu dulu. Kalau ada tambahan atau tanggapan nanti
di lain waktu. Atau ada tambahan dulu ibu-ibu sekalian? Nggak ada. Ya, mari kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.